Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Airin Jani, NIM 17030009. Saya dari Prodi Penmas angkatan 2017. Yang saya hormati dosen pembimbing beserta dosen penguji. Izinkan saya memaparkan skripsi saya yang berjudul Peran Bina Keluarga Remaja dalam Membangun Ketahanan Remaja di Masa Pandemi COVID-19. Slide pertama yang akan dibahas yaitu latar belakang. Pertumbuhan penduduk Indonesia dari tahun ke tahun selalu mengalami ledakan populasi yang luar biasa. Laporan kerja Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional menunjukkan bahwa salah satu akar masalah dari tingginya laju pertumbuhan adalah banyak terjadinya pernikahan di usia dini. Pernikahan di usia dini adalah pernikahan yang terjadi apabila salah satu atau kedua pasangan berusia di bawah usia minimal usia untuk melangsungkan pernikahan, yaitu 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Maraknya pernikahan usia dini mengakibatkan laju perkembangan penduduk semakin pesat. Karena dengan banyaknya pasangan yang menikah muda, otomatis tingkat kesuburan pun tinggi. Perilaku menikah muda ini sebenarnya merupakan cerminan bahwa begitu kurangnya ketahanan remaja, yang mana menyebabkan tidak adanya kesadaran dan motivasi dalam diri remaja untuk berprestasi, tidak terwujudnya ide-ide kreativitas yang ada, dan minimnya kesadaran bahwa mereka merupakan pembawa perubahan bangsa menjadi lebih baik nantinya. Keluarga adalah sebagai madrasah pertama bagi anak. Tidak lepas dari peran orang tua sebagai pendidik, pengasuh, pembimbing, serta menjadi panutan bagi anak-anaknya untuk mencapai tahap tertentu yang mengantarkan anak untuk siap dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, orang tua harus memahami fase perkembangan anak. Salah satu fase perkembangan anak yang perlu diperhatikan yaitu fase remaja. Peran orang tua merupakan peran yang cukup besar dalam perkembangan anak. Apabila keluarga sudah terbentuk, maka semua anggotanya terikat oleh norma agama dan akhlak yang mengatur kehidupan berkeluarga. Program Bina Keluarga Remaja merupakan salah satu program yang dikembangkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dalam upaya menciptakan ketahanan keluarga dan mewujudkan peningkatan kualitas remaja sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Dalam menjalankan fungsi keluarga, masing-masing anggota keluarga harus memiliki kesadaran akan perannya keluarga sebagai sarana bagi anggota keluarga untuk berbagi dan berlindung. Harus memiliki pondasi yang kokoh agar tidak mudah runtuh. Setiap orang tua yang memiliki anak remaja harus mengetahui tentang masa remaja, yang mana masa remaja adalah masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa, bukan hanya dalam artian psikologis tapi juga fisik. Jika orang tua tidak mengetahui masa remaja dan tidak perhatian, dikhawatirkan remaja akan melakukan penyimpangan atau kenakalan remaja. Permasalahan remaja merupakan permasalahan yang sangat kompleks, mulai dari jumlahnya yang cukup besar, berdasarkan hasil proyeksi penduduk, jumlah remaja Indonesia pada jumlah remaja diperkirakan 66,3 juta jiwa. Pembinaan remaja memiliki peranan yang strategis karena remaja merupakan individu calon penduduk usia produktif yang pada saatnya kelak akan menjadi pelaku pembangunan sehingga harus disiapkan agar menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Jumlah yang besar tersebut adalah potensi statik sekaligus tantangan. Masih ada permasalahan yang mengancam remaja terutama terkait dengan kesehatan reproduksi, gizi, dan kurangnya kesadaran dan motivasi remaja. Selanjutnya, metode penelitian. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, metode deskriptif.
Metode ini dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta atau apa adanya. Metode deskriptif memusatkan perhatiannya pada menemukan fakta-fakta sebagaimana keadaan sebenarnya. Menurut Maleong, penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif adalah instrumen kunci. Oleh karena itu, penelitian harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, jadi bisa bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksi objek yang diteliti menjadi lebih jelas. Penelitian ini lebih menekankan pada makna atau terikat nilai. Kemudian, hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa peran Bina Keluarga Remaja dalam membangun ketahanan remaja di masa pandemi COVID adalah sebagai berikut. Pemahaman masyarakat terhadap ketahanan remaja menunjukkan bahwa para orang tua melakukan beragam kegiatan yang dapat meningkatkan komunikasi efektif dengan para anak remajanya serta mampu kerjasama dengan mereka terkait dengan pelaksanaan meningkatkan ketahanan keluarga Bina Keluarga Remaja. Mereka cukup aktif melakukan konsultasi dan koordinasi kepada penyuluh keluarga berencana dan tim pembina yang bertanggung jawab di lingkungan BKKBN tingkat daerah. Proses Bina Keluarga Remaja dalam membangun ketahanan remaja di masa pandemi COVID. Di antaranya melalui upaya meningkatkan pengetahuan orang tua dalam melakukan pembinaan terhadap remaja. Hal ini dilakukan dengan mengarahkan agar para orang tua dapat meningkatkan kesertaan pembinaan dan kemandirian bagi pasangan usia subur anggota kelompok BKR. Hasil peran Bina Keluarga Remaja dalam membangun ketahanan remaja di masa pandemi menunjukkan bahwa keluarga mampu berkomunikasi dengan efektif dalam membina kerjasama dengan para remajanya. Terkait dengan pelaksanaan Bina Keluarga Remaja, keluarga aktif melakukan komunikasi dengan para remaja dan tim pembina yang bertanggung jawab di lingkungan BKKBN tingkat daerah. Kesimpulan, memberikan penyuluhan terhadap orang tua sangatlah memerlukan waktu dan kesabaran. Untuk meningkatkan partisipasi orang tua dalam kegiatan BKR dan untuk membangun ketahanan remaja di masa pandemi COVID-19 serta banyak faktor penghambat lain dalam upaya penyuluhan BKR. Meskipun demikian, BKR Nusa Indah tetap melakukan kegiatan-kegiatan demi tercapainya harapan yang diinginkan, yaitu membangun ketahanan remaja, menurunkan tingginya pernikahan usia dini, menekan laju pertumbuhan penduduk, dan menjadikan sumber daya manusia di desa yang lebih berkualitas. Demikianlah sedikit pemaparan tentang skripsi. Mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Sebelumnya saya aturkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.